misalkan boleh dikatakan gejala ringan sedang itu dan harus tetap di rumah karena keterbatasan, itu aktivitas apa yang bisa dilakukan, Mbak Oka? Oke, baik Nurse Devi. Sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu ya derajat keparahan dari penyakit COVID-19 ini ya. Saya mengutip dari Satgas Gugus Tugas Penanganan Cepat COVID-19 di Indonesia. Mereka mengkategorikan gejala keparahan COVID-19 menjadi 4 derajat ya. Yang pertama adalah derajat ringan, itu berarti pasien ini menunjukkan gejala yang ringan tanpa komplikasi. Berarti pasien ini tidak memiliki komorbid ya, dan juga kalaupun ada gejala, gejalanya tidak menetap. Jadi misalkan pasien ini terjadi demam, maka demamnya itu langsung turun. Jadi demamnya tidak lama atau tidak menetap. Kemudian kalau untuk derajat sedang itu biasanya ditambah adanya sesak nafas. Ya, jadi ini adalah salah satu manifestasi dari pneumonia ringan. Kemudian adalah gejala berat, itu termasuk di dalamnya adalah manifestasi pneumonia berat, termasuk respiratory rate-nya atau sesak nafas. Jadi yang biasanya normalnya adalah pernafasan orang yang tidak sakit itu range-nya dari 12 sampai 24 kali per menit. Tapi kalau dalam pasien COVID dengan gejala berat, biasanya dia respiratory rate-nya itu di atas 30 kali per menit. Jadi mungkin sesak nafasnya berat. Dan yang terakhir adalah gejala kritis atau derajat kritis. Biasanya dia sudah mengalami desaturasi atau SpO2-nya turun, kemudian dia memiliki resiko untuk gagal nafas atau multiple organic failure juga. Nah, berarti kalau misalkan pertanyaan tadi, sebenarnya kalau misalkan pasien-pasien yang dibolehkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah hanyalah yang bergejala ringan dan sedang, ya. Tapi tidak dipungkiri juga sekarang juga pasien-pasien yang derajat berat dan kritis juga kesulitan mendapatkan ruangan di fasilitas kesehatan ya, karena sudah pada penuh rumah sakit itu. Kemudian apa nih yang bisa dilakukan? Nah, kita lihat lagi. Kalau untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau sedang, biasanya manifestasinya itu kan dia demam, masih ada batuk, masih ada sesak, meskipun mereka semua tidak menetap, ya kan? Nyeri tenggorokan, anosmia, malaise itu seperti tidak ngapa-ngapain tadi, tapi lemas. Mungkin kalau bahasa kitanya itu mager ya. Mager. Tapi kalau misalkan mager kan kita memang tidak mau ya. Tapi kalau misalkan di COVID-19 ini Malaysia ini biasanya padahal kita belum ngapa-ngapain nih, tapi kok badannya lemas, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, sehingga latihannya pun disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan dengan usia masing-masing. Karena tidak bisa nih kita memberikan rekomendasi latihan secara general. Paling yang secara general bisa kita berikan hanyalah latihan pernafasan. Namun untuk latihan fisik itu pasti disesuaikan. Apakah pasien yang isolasi mandiri ini sudah lansia atau belum, ya kan? Tentunya latihannya akan berbeda jenis dan bentuknya. Kalau untuk latihan pernafasan, otomatis kita memberikan bagaimana manajemen nantinya kalau misalkan terjadi sesak. Bagaimana untuk mengontrol pernafasan. Bagaimana kita mengembangkan sangkar torak atau ekspansi dada. Karena biasanya yang paling tren di problematika fisioterapi yang kita temukan pada pasien-pasien COVID-19 itu adalah manifestasinya satu dia ada lendir atau dahak ya. Jadi dia batuk berdahak, kemudian yang kedua pasti dia penurunan kekuatan otot karena aktivitasnya berkurang dikarenakan dia harus bed rest. Penurunan endurance juga udah pasti. Kemudian yang terakhir adalah penurunan ekspansi paru atau ekspansi dada. Ya, jadi kalau misalkan paru itu sahabat RSUI tahu semuanya bahwa paru itu kan kita ada lobus atas, lobus middle, tengah atau lobus bawah. Nah itu bisa kita ukur, kita punya untuk rangkaian pengukurannya. Biasanya baik pasien itu sedang dirawat inap, ya, biasanya itu pasti kita ukur, ya. Apakah ini memang berkurang, turun dari standar normal orang-orang yang sehat? Atau bagaimana, sehingga kalaupun dia mengalami penurunan, maka kita harus berikan latihan yang berguna untuk meningkatkan ekspansi dadanya tersebut. Ya, kalau untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit UI, secara rutin tim dari rehab medik itu kita memimpin atau melaksanakan senam secara virtual, begitu Nurse Devi, ya. Jadi kita melakukan atau mengadakan senam secara virtual bagi pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit UI.
Nah, latihan pernafasannya tuh seperti apa sih? Ya kan, biasanya orang-orang pada nanya, kok nafas aja harus dilatih? Kayak gitu. Kayaknya kita kalau sehat aja, nafas aja nggak perlu dilatih. Tapi beda kondisinya dengan COVID-19. Mungkin Nurse Devi udah ngerasain sendiri, pernafasannya berbeda ya Nurse ya? Saat sedang sehat, sama waktu lagi terinfeksi COVID-19 ya. Jadi mungkin agak berat ya, sehingga kita perlu yang namanya control breathing. Biasanya pasien-pasien selalu pertama kali kita anjurkan adalah melakukan pernafasan perut. Jadi kita tarik nafas lewat hidung, kemudian buang nafas lewat mulut secara perlahan. Tarik nafas lewat hidung, kembungkan perutnya, jadi usahakan dada tetap datar. Jadi kita selalu mengajarkan abdominal breathing exercise atau latihan pernafasan perut dalam awal rangkaian senam atau rangkaian latihan yang kita rekomendasikan kepada pasien-pasien